Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Tripena dengan NPM 2023100075. Saya Rafinati dengan NPM 20231025. Saya Nursifa Rita Syafika, NPM 2023-10232. Di sini kami akan menganalisis laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk 3 tahun terakhir dengan jenis rasio, profitabilitas, Solvabilitas, likuiditas. Yang pertama itu rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau mendapatkan laba. Semakin besar rasio profitabilitas yang dihasilkan, itu menunjukkan bahwa semakin baik keuangan suatu perusahaan. Dalam profitabilitas ada yang namanya gross profit margin atau yang biasa disebut dengan margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan penjualan. Rumus GPM sama dengan laba dibagi dengan penjualan atau net sales COGS dibagi dengan net sales dikali dengan 100%. Selanjutnya yang kedua itu net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Nah, rumusnya ini adalah EAT atau net sales atau biasa disebut dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Selanjutnya itu ROA atau ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimiliki dengan rumus EBIT dibagi dengan total aktiva atau biasa disebut dengan laba sebelum bunga dan pajak atau dibagi dengan total aset. Selanjutnya ROE. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba ROE. Yang baik biasanya di atas 5%. Kalau di bawah 5% artinya perusahaan tersebut kurang menghasilkan laba. Rumusnya itu AET dibagi dengan ekuitas. Selanjutnya menganalisis laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk 3 tahun terakhir dengan rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin. Rasio pada tahun 2021 dan tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan keuntungan sebanyak 338%. Untuk standar industri, perusahaan belum bisa dikatakan sangat baik karena perusahaan mengalami penurunan keuntungan yang drastis. Rasio antara tahun 2022 dan tahun 2023, perusahaan mengalami keuntungan sebanyak 2%. Ini belum bisa dikatakan perusahaan sangat baik karena tidak sesuai dengan angka kunci industri, yaitu di atas 40%. Selanjutnya, net profit margin. Rasio antara tahun 2022 dan tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan keuntungan sebanyak 658%. Perusahaan ini belum bisa dikatakan memiliki profitabilitas yang tinggi karena mengalami penurunan yang sangat drastis. Selanjutnya, rasio antara tahun 2020 dan tahun 2023, perusahaan mengalami keuntungan sebanyak 741%. Ini sudah bisa dikatakan perusahaan profitabilitas yang kuat karena keuntungan di atas 15%, sesuai dengan angka kunci industri. Selanjutnya, return on asset atau ROA, rasio antara tahun 2021 dan tahun 2022, perusahaan mengalami penurunan keuntungan sebanyak 132%. Perusahaan ini belum bisa dikatakan sebagai perusahaan efisiensi tinggi karena mengalami penurunan keuntungan yang drastis. Selanjutnya, rasio antara tahun 2022 dan tahun 2023, perusahaan mengalami keuntungan sebanyak 1.324%. Ini perusahaan sudah bisa dikatakan sebagai perusahaan efisiensi tinggi karena sesuai dengan angka kunci industri yaitu di atas 20%. Selanjutnya, return on equity atau ROE, rasio antara tahun 2021 dan tahun 2022, perusahaan mengalami penurunan keuntungan sebanyak 690%. Sedangkan rasio antara tahun 2022 dan tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan keuntungan juga sebanyak 182%. Yang kedua itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, seperti bunga atas utang dan kewajiban-kewajiban jangka panjang lainnya. Nah, beberapa jenis rasio yang sering digunakan yang pertama yaitu debt to asset ratio atau biasa disingkat dengan DAR, yang digunakan untuk mengukur persentase yang berasal dari utang. Ini ada rumusnya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua itu debt to equity ratio atau biasa disingkat dengan DER, digunakan untuk mengukur utang yang dimiliki dengan modal sendiri dengan rumus total utang dibagi dengan ekuitas. Kemudian yang ketiga itu interest atau beban bunga, yaitu biaya yang harus dibayarkan perusahaan sebagai imbalan penggunaan uang yang dipinjam. Rumusnya itu EBIT dibagi dengan interest expenses.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang solvabilitas, rasio dari solvabilitas. Yang pertama itu debt to asset ratio atau biasa disingkat DAR. Nah, rasio dari 2021 ke 2022 itu mengalami peningkatan sebesar 1,06. Angka kunci dari DAR 2021-2022 itu termasuk konservatif. Kemudian rasio 2022 ke 2023 itu mengalami penurunan sebesar 0,71. Angka kunci dari DAR 2022-2023 itu masih termasuk konservatif. Kemudian yang kedua itu debt to equity ratio atau biasa disingkat DER. Dari 2021 ke 2022 mengalami penurunan sebesar 0,11. Kemudian dari 2022 ke 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 0,36. Yang ketiga itu interest atau biasa disingkat ICR. Dari 2021 ke 2022 itu mengalami penurunan sebesar 0,3 yang bisa dikatakan dengan kas sehat. Kemudian dari 2022 ke 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 0,27. Baik, yang ketiga itu ada likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur beberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid dan sebaliknya. Yang pertama ada rasio atau rasio lancar yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhannya. Dengan kata lain, dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan satu perusahaan. Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maksudnya adalah aset dibagi dengan vulnerabilitas atau aktivitas lancar dibagi dengan utang lancar. Yang ketiga yaitu quick ration atau disebut rasio cepat, yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasuki nilai persediaan. Maksudnya, current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities atau aktiva lancar dikurangi persediaan dengan dibagi hutang lancar. Yang ketiga ada cash ration yang digunakan untuk memandikan antara kas dan aktiva lancar. Dengan kewajiban lancarnya dimaksud dapat dengan mudah segera diuangkan. Misalkan kas yang dapat diuangkan perusahaan yang disimpan di kantor yang di bank dalam bentuk rekening koran. Sama seperti quick ration yang tidak harus mencapai 100, karena kalau uang disimpan terlalu banyak di kas itu kan kurang baik, karena uangnya dapat dibedakan jika perusahaan penyimpanan di deposito dan lainnya. Rumusnya yaitu kas dibagi dengan kurang lebih kas dengan kasnya dan setara kas yang dibagi utang lancar dengan dikali 100%. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai laporan analisis keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk 3 tahun terakhir.